Halo semuanya, perkenalkan nama aku Kana Janufaira dengan NIM 24505010 berkali 066. Aku adalah mahasiswa Fakultas Peternakan angkatan 2024. Jadi di video kali ini tuh aku mau jelasin tentang studi kasus yang aku pilih pada mata kuliah Sosiologi Peternakan. Kasus yang aku pilih itu tentang pembunuhan terhadap hewan ternak secara sengaja yang didasari oleh dendam pribadi dengan cara pemberian racun pada hewan ternak. Jadi, mari kita bahas. Sebelum kita masuk ke pembahasan kasus lebih lanjut, kita harus tahu dulu nih, apa sih sosiologi peternakan itu? Jadi, sosiologi peternakan itu adalah cabang ilmu sosial yang mempelajari hubungan antara masyarakat dan praktik peternakan, di mana keduanya itu harus saling berkesinambungan. Lalu dengan fokus utama pada 4 aspek, yaitu aspek sosial, ekonomi, budaya, dan lingkungan, di mana keempat aspek tersebut harus bisa mempengaruhi praktik peternakan, serta praktik peternakan harus bisa berkontribusi pada struktur sosial dan kehidupan bermasyarakat. Pada kasus pembunuhan terhadap hewan ternak secara sengaja dengan cara pemberian racun pada sumber pakan ternak, pada kasus tersebut terdapat 4 lembaga yang terkait di dalamnya, yaitu Kepolisian Republik Indonesia, yang kedua Kejaksaan Republik Indonesia, yang ketiga Pengadilan Republik Indonesia, dan yang keempat atau yang terakhir ada Ditjen PKH, yaitu Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, di mana keempat lembaga tersebut pasti memiliki tugas dan wewenang yang berbeda-beda. Namun, kali ini kita akan membahas dari 5 aspek, yaitu pengendalian sosial, pemenuhan kebutuhan dasar, sosialisasi, menjaga identitas dan solidaritas, dan penyelesaian konflik. Nah, pada lembaga Kepolisian Republik Indonesia atau Polri, pada aspek pengendalian sosial, Polri harus berperan sebagai penegak hukum yang menjaga norma sosial dan hukum agar selalu dihormati dan dijalankan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Lalu pada kebutuhan pembunuhan dasar, kepolisian harus bisa menjamin keselamatan korban dan masyarakat umum dengan memberikan perlindungan hukum. Lalu pada sosialisasi, Polri harus melakukan sosialisasi terhadap kekerasan pada hewan ataupun hewan ternak agar masyarakat umum dapat mengetahui pasal atau hukuman apa yang dapat menjerat mereka jika mereka melakukan kekerasan pada hewan ternak ataupun hewan. Lalu pada aspek keempat, yaitu menjaga identitas dan solidaritas, Polri harus memastikan bahwa proses hukum berjalan secara adil, transparan, dan tidak berat sebelah. Lalu pada aspek yang terakhir, yaitu penyelesaian konflik, Polri harus bisa menjadi pihak tengah atau netral sehingga tidak muncul konflik serta mengambil langkah preventif untuk mencegah terjadinya konflik. Lalu pada lembaga Kejaksaan Republik Indonesia, pada aspek pengendalian sosial, kejaksaan harus bertugas secara adil, transparan, dan tidak pandang bulu. Lalu pada aspek pemenuhan kebutuhan dasar, lembaga ini harus memastikan bahwa pihak yang dirugikan atau korban mendapatkan haknya secara penuh tanpa terkecuali satupun, serta memberikan rasa keadilan pada korban. Lalu pada aspek sosialisasi, yaitu memberikan pemahaman lebih lanjut mengenai konsekuensi hukum dari tindakan menyakiti atau membunuh hewan. Lalu pada aspek yang keempat, yaitu menjaga identitas dan solidaritas, kejaksaan harus bertindak dan memastikan bahwa proses hukum berjalan sesuai dengan ketentuan, secara adil serta objektif untuk menghindari perpecahan ataupun konflik. Lalu untuk aspek yang terakhir, yaitu penyelesaian konflik, lembaga ini atau Kejaksaan Republik Indonesia bertanggung jawab agar pelaku diberi hukuman yang sesuai dan setimpal sesuai dengan hukum yang berlaku. Pada lembaga yang ketiga, yaitu Pengadilan Republik Indonesia baik umum ataupun negeri, pada aspek pertama yaitu pengendalian sosial, pengadilan memiliki wewenang untuk mengadili perkara dengan menjaga norma sosial dan hukum yang berlaku. Lalu pada pemenuhan kebutuhan dasar, dalam aspek ini tuh pengadilan dan kejaksaan itu memiliki fungsi dan peran yang sama, yaitu sama-sama memberikan hak-hak korban secara penuh tanpa terkecuali. Lalu pada sosialisasi, pengadilan bisa dilakukan secara pengadilan terbuka atau umum agar masyarakat dapat menilai dan melihat secara langsung kasus yang sedang diperkarakan. Lalu pada menjaga identitas dan solidaritas,
Keadilan harus ditegakkan secara adil tanpa diskriminasi, di mana keputusan yang diambil harus mempertimbangkan kepentingan secara umum. Lalu pada bab atau aspek terakhir yaitu penyelesaian konflik, pengadilan memberikan ruang bagi kedua belah pihak untuk mengungkapkan pendapat dan bukti-bukti yang ada tanpa memihak salah satu. Lalu pada lembaga yang terakhir yaitu Ditjen PKH atau Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan, pada bab pengendalian sosial, Ditjen PKH ini bertanggung jawab atas kesejahteraan hewan melalui penegakan regulasi dan pengawasan terhadap pemeliharaan serta perlakuan terhadap hewan. Lalu pada aspek kedua yaitu pemenuhan kebutuhan dasar, lembaga ini berperan aktif terhadap hak-hak dasar yang harus diberikan dan didapatkan oleh hewan, baik itu perlindungan dari penyiksaan ataupun pembunuhan. Lalu pada aspek sosialisasi yaitu mengedukasi masyarakat mengenai peraturan perlindungan hewan dan kesejahteraan hewan. Lalu pada aspek menjaga identitas dan solidaritas, lembaga ini membangun kesadaran sosial mengenai pentingnya perlindungan dan kesejahteraan hewan sebagai salah satu bagian dari identitas kemanusiaan berupa empati dan kepedulian terhadap sesama makhluk hidup. Dan pada aspek terakhir yaitu penyelesaian konflik, Ditjen PKH berperan dalam hal mendampingi korban yang dirugikan, baik melalui bantuan hukum, mediasi, ataupun sebagai jembatan komunikasi antara dua belah pihak. Selanjutnya kita akan membahas tentang sumber-sumber kekuasaan dan cara mempertahankan kekuasaan nih. Pada bab pertama yaitu pihak yang memiliki kekuasaan untuk bergerak dan mempengaruhi pihak lain. Dalam kasus pembunuhan terhadap hewan ternak secara sengaja dengan pemberian racun pada sumber pakan ternak ini, dapat ditemukan beberapa penyelewengan kekuasaan ataupun kekayaan oleh pihak pelaku terhadap korban, seperti menyewa pengacara atau kuasa hukum yang lebih berpengalaman, di mana dalam hal ini tuh mereka lebih memiliki pengetahuan yang mendalam mengenai prosedur hukum, strategi hukum, dan pembelaan serta koneksi yang lebih luas. Lalu yang kedua itu penyelesaian kasus di luar pengadilan seperti melakukan mediasi atau negosiasi yang mungkin menguntungkan untuk dua belah pihak. Namun biasanya pada aspek ini salah satu pihak yaitu pihak pelaku biasanya lebih mengintimidasi pihak korban untuk mau memaafkan atau melakukan mediasi. Selanjutnya kita akan masuk ke bab kebijakan utama pada kasus pembunuhan terhadap hewan ternak secara sengaja dengan pemberian racun pada sumber pakan ternak, yaitu usaha peternakan harus memenuhi standar kesejahteraan hewan yang ditetapkan oleh pemerintah terkait perlindungan terhadap hewan, pengelolaan ataupun perilaku yang merugikan lainnya, serta persyaratan etika dan tanggung jawab, di mana hal ini tuh membahas tentang hubungan sosial pemilik ternak dan sekitarnya, serta yang kedua itu pengawasan terhadap aktivitas peternakan dan pelaporan dan inspeksi berkala, di mana hal ini diperlukan kerjasama dari banyak pihak, baik itu pemerintah, pegawai sipil atau aparatur negara, serta pelaku usaha dan masyarakat sekitar. Yang ketiga, diperlukan penegakan hukum dan penerapan UU mengenai perlindungan hewan secara tegak dan konsisten. Lalu selanjutnya kita akan masuk pada bab saluran perubahan sosial. Di sini ada 3 bab, yaitu pemerintah, pendidikan, dan pelatihan. Yang ketiga adalah lembaga usaha. Pada bab 1 yaitu pemerintah atau kebijakan sosial, yaitu penegakan kebijakan yang lebih konsisten lindungan hewan sesuai dengan undang-undang yang berlaku oleh semua lapisan masyarakat. Pengawasan harus dijalankan secara efektif dan regulasi yang tidak mengintimidasi peternak kecil. Yang kedua adalah pendidikan dan pelatihan, di mana pemberian pemahaman lebih lanjut dan jelas mengenai hukum yang berlaku dan yang mengatur. Pelatihan dan penyampaian informasi mengenai kesejahteraan hewan. Ketiga, beternak dan berkelanjutan. Dan yang ketiga atau yang terakhir adalah lembaga usaha. Adanya kerjasama yang aktif dan dinamis antara lembaga dalam hal peningkatan kesejahteraan hewan ternak dan pelaku usaha. Lalu pada bab disintegrasi, di sini saya hanya akan memberikan contoh 3 saja. Yang pertama itu rusaknya sistem sosial dan lingkup pelaku usaha peternakan. Dan yang kedua, pengabaian terhadap etika beternak, yaitu mengenai kesejahteraan hewan ternak. Dan yang ketiga atau yang terakhir, regulasi dan sistem hukum yang berjalan
secara tidak konsisten dan tidak tegas. Lalu pada bab yang terakhir yaitu integrasi, yaitu menciptakan hubungan sosial antara pelaku usaha peternakan yang lebih etis. Selanjutnya kita akan masuk ke bab analisis converti dan deviation, di mana converti sendiri adalah kecenderungan individu atau kelompok untuk mengikuti norma atau aturan yang berlaku. Dalam kasus ini yaitu kasus pembunuhan hewan ternak secara sengaja dengan pemberian racun pada sumber pakan ternak. Converti adalah perilaku menghormati regulasi perlindungan dan kesejahteraan hewan, seperti yang tertulis dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan. Dalam UU tersebut menyatakan bahwa melarang semua tindakan penyiksaan pada hewan dan perlindungan terhadap mereka, serta adanya kesadaran dan pemahaman bahwa tindakan penyiksaan pada hewan adalah tindakan yang salah dan melenceng dari hak hidup makhluk hidup. Lalu pada aspek deviation adalah tindakan penyelewengan terhadap norma sosial dan hukum yang berlaku. Dalam kasus ini, tindakan penyelewengan terjadi adalah sengaja menaruh racun untuk membunuh hewan ternak milik orang lain atas dendam pribadi, di mana tindakan tersebut sudah melanggar hukum serta Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan, serta tindakan tersebut adalah tindakan tidak etis serta kejam terhadap sesama makhluk hidup. Baik, sampai di sini saja penjelasan saya mengenai studi kasus pada mata kuliah Sosiologi Peternakan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun pengucapan ataupun pemahaman. Terima kasih. Bye.